Perkenalkan, nama saya Siti Agrositepu. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Papua Barat. Kali ini saya akan membahas mengenai komitmen mutu dan implementasinya. Komitmen itu adalah individu ataupun kelompok membuat suatu perjanjian dan dibuktikan lewat perbuatan atau tindakan. Sedangkan mutu adalah standar atau kelayakan atau ciri sifat. Ya, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai yang terdapat pada komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas itu adalah atau bisa diartikan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini menyangkut dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Jadi ditentukan berapa banyak bahan baku, uang, manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi artinya adanya perubahan atau cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baik di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu yang keempat, mutu. Apa itu mutu? Mutu itu adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dan kesesuaian terhadap spesifikasi. Yang kedua, nilai dasar. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Cepat, tepat, dan ramah ini berlaku untuk seluruh kegiatan. Artinya kita mampu ramah dengan siapapun. Lalu melayani dengan senang hati. Kita harus memberikan layanan yang prima. Lalu melindungi dan mengayomi. Ya. Dan yang kelima, adanya perbaikan berkelanjutan. Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang ada pada orientasi tadi. Orientasi mutu, inovasi, kerjasama, kontrol, responsif, dapat dipercaya, pasti, kualitas, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Nah, dalam komitmen mutu ada namanya pendekatan inovasi. Pendekatan inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode, dan sumber daya. Jadi ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan. Contohnya dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan hal yang baru. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk. Mengembangkan produk jasa yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Jadi duplikasi yang dimaksud bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Jadi proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ada. Nah, dalam komitmen mutu, ini dia adalah cara untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggara pemerintah. Yang pertama, mengobservasi. Yang kedua, memberikan pelayanan objektif. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas. Menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Jadi adalah aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Artinya kita bukan lagi bekerja untuk peraturan itu, tetapi kepada publik. Publik adalah prioritas.
Yang kedua, cara kerja ABS, rutinitas atau asal-asalan. Jadi perubahan yang diinginkan itu menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap pasif, menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, cara kerja individualisme atau egosentris, menjadi cara kerja kelompok atau tim atau kolektif sebagai kesatuan proses untuk melayani publik. Ya. Berikut adalah kesimpulan. Jadi, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN akan mendorong terciptanya iklim kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur untuk mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban, melainkan rutinitas kegiatan, pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, orientasi aparatur ataupun ASN bukan dilayani, tetapi melayani. Fokus kerja ASN adalah untuk melayani publik. Kewajiban ASN adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap ASN mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dalam kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya pada megatrend Asia. Berikut adalah penerapan nilai komitmen mutu seorang guru. Yang pertama, efektif. Efektif adalah melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Efektif dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang maksimal. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan tingkatan ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Inovatif adalah penemuan baru, baik itu berupa gagasan, metode, alat yang berbeda dari yang sudah ada, atau cara beradaptasi terhadap perubahan. Mutu adalah suatu nilai atau keadaan yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Sekian penerapan nilai dasar komitmen mutu seorang guru. Terima kasih.